Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai final project kita dari mata kuliah metode data tidak terstruktur dengan judul penerapan klasifikasi judul artikel media online dengan label clickbait menggunakan metode support vector machine atau SVM dengan anggota final project-nya yaitu teman saya Ella Wahyu Novianti dengan NRP 105 dan saya sendiri Vela Ferianti dengan NRP 15. Latar belakang kami mengambil topik ini yaitu pada saat ini media massa banyak digunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti melihat berbagai macam berita ataupun artikel yang ditulis oleh penulis itu sendiri melalui situs web. Ini merupakan salah satu pemanfaatan teknologi pada masa ini. Arti dari artikel sendiri yaitu merupakan karangan faktual secara lengkap dan panjang untuk dipublikasikan melalui media cetak maupun media massa dengan tujuan menyampaikan gagasan yang berupa fakta dan meyakinkan, dan itu merupakan informasi yang faktual sifatnya. Dalam artikel terdapat suatu judul yang menjadi pusat perhatian, di mana digunakan untuk menarik para pembaca. Ya, ini terletak pada judul artikel itu sendiri yang mempunyai daya tarik untuk dibaca oleh pengguna internet. Ya, di sini kami akan mengklasifikasikan beberapa artikel yang menggunakan clickbait ataupun tidak menggunakan clickbait. Ya, untuk itu kita menggunakan metode statistik menggunakan support vector machine atau SVM. Ya, SVM ini memiliki tujuan yaitu mencari hyperplane terbaik dengan bantuan support vector dari masing-masing klasifikasinya sehingga didapat hyperplane-nya nanti optimal. Data ini berupa data sekunder yang kami ambil dari website Kaggle, di mana nanti hasilnya akan berupa pemrograman kita dari aplikasi R. Ya, selanjutnya setelah disebutkan latar belakang tadi, kami memiliki tujuan yaitu dengan melakukan metode SVM ini, yang pertama untuk mengetahui klasifikasi apakah data judul artikel media online mengandung clickbait dan tidak mengandung clickbait dengan bantuan metode dari masing-masing kelas. Kemudian mengetahui hasil klasifikasi dari judul artikel media online dan juga mengetahui tingkat akurasi dari hasil klasifikasinya dengan menggunakan dua kernel, yaitu kernel linier dan kernel polinomial. Selanjutnya itu mengetahui hasil data training klasifikasi dari kernel linier dan kernel polinomial. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan visualisasi data teks menggunakan word cloud yang digunakan untuk mengetahui kata-kata yang paling sering muncul pada data. Ya, selanjutnya kita pada tahap pemrograman menggunakan RStudio Cloud. Yang pertama kita lakukan yaitu preprocessing data. Nanti preprocessing data ini akan menghasilkan word cloud, di mana word cloud ini digunakan untuk mengetahui kata-kata yang paling sering muncul yang ada pada data judul artikel media online
yang berlabel clickbait atau tidak. Ya, awal mulanya kita install dulu library-nya. Di sini ada library TM, NLP, kemudian string R, caret, dplgr, hingga library kata dasar R. Kemudian kita memanggil data. Di sini kita install dulu library .xl. Kemudian data kami berupa data Excel. Kemudian kita view data. Ya, di sini pada view data sudah tertera jika bagian teks ini merupakan judul dari artikel itu sendiri. Kemudian dengan label terdapat dua label, yaitu not clickbait sama clickbait. Ya, kita kembali lagi. Kemudian kita merubah file ke dalam bentuk korpus. Ya. Korpus data, kemudian kita lakukan inspect. Ya, di sini kita ambil 10 teks dari 2.538 teks yang telah kami kumpulkan dari data Kaggle. Selanjutnya yaitu mengubah semua huruf kapital menjadi huruf kecil dengan coding data case folding, kemudian cleaning punctuation atau kita menghapuskan tanda yang ada pada teks. Ya, selanjutnya cleaning number. Ya, didapat seperti pada inputan di konsol. Selanjutnya, kita melakukan stemming atau menghapus imbuhan menjadi kata dasar. Ya. Selanjutnya, kita menghapus kata-kata yang tidak penting. Di sini kita menggunakan stop word karena data yang kami pakai berbentuk bahasa Indonesia. Jadi kita memakai atau memanggil dataset stop word CSV. Kemudian kita menghapus spasi yang berlebihan, data white space-nya. Selanjutnya yaitu menyimpan dokumen yang sudah bersih ke dalam format CSV. Ya, setelah melakukan pembersihan data seperti yang di atas, kita sudah mendapatkan data bersih. Ya, di mana data ini nantinya berupa kata-kata. Ya, selanjutnya tokenizer. Kita install dulu library-nya. Ya, langkah selanjutnya kita melakukan tokenizer data bersih yang sudah disimpan tadi. Ya, ini untuk data bersihnya. Selanjutnya, kita sampai pada word cloud akhir, yaitu munculkan kata-kata
yang paling sering muncul pada artikel. Sini kita install dulu library word cloud. Ya, setelah itu kita lihat pada sebelah kanan di sini terdapat plots, di mana ini merupakan visualisasi data dari word cloud. Ya, kita zoom. Di sini ada kata COVID, Corona, PSBB, Jakarta, foto anak jalan, new, pakai, dunia, potret, laku, fakta, kerja, Juni, dan orang. Jadi kesimpulannya di sini terdapat 3 kata yang sering muncul pada judul artikel, yaitu COVID, Corona, dan New. Selanjutnya untuk metode klasifikasi menggunakan SVM akan dijelaskan oleh teman saya. 105. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di mana teman saya telah melakukan cleaning data. Kemudian saya melanjutkan dengan melakukan klasifikasi gunakan metode SVM. Langkah pertama yaitu memanggil data, di mana dalam memanggil data dibutuhkan library yaitu readxl. Berikut merupakan bentuk datanya. Kemudian membagi dataset ke dalam training set dan test set. Di mana angka di sini merupakan angka acak yang dapat digunakan. Kemudian melihat hasil dari training set dan test set yang telah dibentuk. Berikut ini merupakan data test set dan ini merupakan data training set. Kemudian melakukan permodelan dari data set dan training set yang telah dibentuk. Yang pertama yaitu mengaktifkan library kernel dan E1071. Kemudian membuat model ini menggunakan kernel linear. Kemudian membuat model untuk data testsetnya. Selanjutnya, setelah membuat model, dilakukan prediksi. Prediksi terhadap training set. Berikut merupakan hasil dari prediksi. Kemudian prediksi terhadap data test set. Kemudian setelah melakukan prediksi, menampilkan hasil prediksi.
terhadap data aktualnya, kemudian menghitung kinerja. Kinerja pertama yaitu dari data training set. Pada tahap ini diperlukan library caret. Berikut ini merupakan hasil dari prediksi untuk training setnya. Didapatkan nilai akurasi sebesar 99,61%. Kemudian menghitung kinerja dari data tester. Berikut merupakan hasil dari kinerja testernya, didapatkan nilai akurasi sebesar 99,69%, dan ini merupakan confusion matrix yang telah dibentuk. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung performa dari training set, yaitu diperlukan library ROCR. Kemudian selanjutnya dihitung juga pada data tester. Berikut merupakan grafik ROCR yang telah dibentuk. Setelah itu, menampilkan hasil perhitungan kinerja, yaitu dengan melihat ruas AUSI. Yang pertama, dilihat dari data training set. Seperti berikut, didapatkan hasil nilai AUSI besar 99,5. Kemudian dilakukan juga pada data tester. Berikut hasil dari ruas AUSI dari data tester. Sekian tutorial mengenai klasifikasi data teks yang dapat kami jelaskan. Apabila